Ya, oke anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mas Arkana. Iya, satu orang saja ya. Ya, oke anak-anak, dengarkan baik-baik. Alhamdulillah semua bisa masuk kecuali Mas Arkana. Kita doakan semoga lekas sehat. Kemudian anak-anak semua, untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan masuk ke bab berikutnya, yaitu terkait dengan makanan dan uji makanan. Begitu ya. Dan nanti Ustadzah minta tolong kepada kalian semua untuk bisa aktif dalam kegiatan ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dengan Ustadzah, boleh, silakan bisa ditanyakan. Gitu ya. Oke, sekarang akan kita mulai terkait materi makanan dan uji makanan. Oke, sekarang sebelum Ustadzah memulai, bisa kalian simak dulu, Ustadzah punya video. Bisa kalian simak video yang nanti akan Ustadzah berikan. Dan sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu. Anak-anak, ada yang bisa memimpin berdoa? Siapa ketua kelasnya? Iya, oke, silahkan Mas untuk dipimpin berdoanya. Kakak badan, gerakkan kepala, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, oke. Sudah kita awali dengan berdoa. Semoga nanti kegiatan kita hari ini bisa dimudahkan dan dilancarkan dan kalian mendapatkan manfaat yang dari pembelajaran kita kali ini, gitu ya. Oke, silakan anak-anak bisa dilihat. Ya, diperhatikan dulu. Pemirsa, potret kemiskinan kali ini datang dari Palopo, Sulawesi Selatan, di mana seorang anak berusia 15 tahun yang menderita busung lapar sejak lahir. Meski telah berusia 15 tahun, namun tubuhnya terlihat seperti 8 tahun. Selain menderita busung lapar, Sahrul juga menderita katarak yang membuat penglihatannya terganggu. Jalan Sungai Rongkong, Kecamatan Muara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi tempat Sahrul dirawat oleh kedua orang tuanya. Remaja 15 tahun ini mengalami busung lapar hingga tubuhnya sangat kurus. Selain menderita busung lapar, remaja 15 tahun ini juga mengalami gangguan penglihatan. Meski tinggal di jantung Kota Palopo, Sulsel, namun anak ke-9 dari pasangan Sunaria dan Amir ini tak pernah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat. 15 tahun. Itu mulai kena sejak kapan, Bu? Sejak lahir. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Tidak ada. Katanya adik ini alami gangguan penglihatan juga ya, Bu? Iya. Kalau untuk pendengaran seperti apa, Bu? Iya, tidak ada, tidak tuli. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kedua orang tuanya hanya mengandalkan penghasilan dari pembuatan dange atau kue sagu khas daerah setempat. Kue sagu ini kemudian dijual dengan harga Rp2.000 per kantong. Dalam sebulan, sang ibu hanya bisa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp100.000 hingga Rp300.000. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, oke anak-anak, tadi sudah kalian lihat ya terkait video yang sudah Ustadzah perlihatkan, tampilkan tadi. Ada tidak yang mau kalian tanyakan ke Ustadzah? Nggak ada? Kalau kalian tidak ada yang bertanya, Ustadzah ya, coba ya. Tadi namanya siapa tadi yang menderita busung lapar? Syahrul, iya, bukan Syahrul Gunawan ya. Syahrul, itu artis. Ini Syahrul umurnya sudah 15 tahun, tapi dia menderita busung lapar yang tanda-tandanya adalah bagaimana ciri-cirinya tadi? Syahrul bagaimana badannya atau tubuhnya? Sangat kurus. Ya, Syahrul sangat kurus tubuhnya.
Sekarang pertanyaan Ustazah adalah, kenapa tubuh Syahrul bisa sangat kurus seperti itu? Dan dikatakan dia menderita busung lapar. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Boleh menyampaikan pendapatnya? Ada yang tahu kenapa Syahrul bisa menderita busung lapar, tubuhnya sangat kurus? Itu kenapa? Karena bawaan dari lahir. Apakah bawaan dari lahir? Ada yang tahu? Kurang tepat. Yuk, ada lagi yang tahu? Iya. Karena tidak mendapatkan? Iya, benar. Itu ya, Mbak Alia ya. Iya, Mbak Alia benar sekali. Karena apa bisa busung lapar seperti itu? Karena Syahrul kekurangan zat-zat makanan. Betul. Harusnya yang namanya manusia perlu zat makanan untuk dikonsumsi, tidak? Beritahu saja, apa saja anak-anak? Ada beberapa zat makanan yang wajib harus kita konsumsi setiap harinya. 1, zat makanan yang mengandung apa? Karbohidrat. 2, protein. 3, vitamin dan mineral. 4, lemak. Iya, itu yang harus ada dalam makanan, gitu ya. Jadi Syahrul bisa seperti ini itu karena tadi dia kurang mendapatkan zat-zat yang terkandung dalam makanan. Oke, sekarang kalian lihat. Berarti kalau seperti itu kira-kira makanan penting tidak untuk tubuh kita? Penting. Siapa yang tahu? Yuk kita diskusikan bersama. Mas Gaisan, setiap hari makan Mas Gaisan? Iya. Tadi pagi sarapan? Iya. Apa sarapan dari Mama yang dimakan Mas Gaisan untuk hari ini? Ini sarapan bener? Iya. Apa? Ayam lada hitam. Sama kentang. Sama nasi. Ya, oke. Berarti kira-kira yang dimakan sebagai lauk atau menu sarapan Mas Gaisan sudah memenuhi atau tidak? Ada nasi. Nasi mengandung apa, Nana? Karbohidrat. Dan ada ayam, benar ya? Mengandung apa kalau ayam? Mengandung protein. Nah, sekarang pertanyaan Ustazah, Mas Gaisan sarapan tadi pagi, nanti siang sarapan, malam nanti juga sarapan, makan siang, nanti malam makan malam. Ada enggak tujuannya? Untuk apa manusia makan? Ada yang tahu? Untuk memenuhi kebutuhan. Iya, untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan gizi itu salah satunya. Tapi yang satu yang penting adalah untuk siapa yang tahu? Untuk menghasilkan atau mendapatkan energi, betul. Dan energi digunakan untuk apa? Beraktivitas, gitu ya. Energi nanti akan digunakan untuk beraktivitas. Dan yang kedua, Mas Arthur minta tolong Ustazah, tolong dijawab. Apakah ada kandungan zat pada makanan yang kita makan? Mas Arthur setiap hari makan. Apakah ada kandungan zat makanannya? Ada. Apa saja Mas Arthur? 1, protein. 2, mineral dan vitamin. Ya. 3, karbohidrat dan lain-lain. Gitu ya. Oke, sekarang paham apa fungsinya makan? Sudah tahu ya. Dan apa saja kandungan yang terdapat dalam makanan. Sekarang bisa kalian lihat. Jadi nanti yang harus kalian ketahui ada 3 hal. Yang harus kalian ketahui ada 3 hal. Minta tolong ada yang menyebutkan apa ketiga hal itu. Yang pertama, Mbak Nesya. 1, kamu harus tahu apa? 1, kalian harus tahu apa? Harus bisa apa? Menjelaskan pentingnya makanan bagi tubuh. Tadi sudah ya, apa pentingnya? Apa pentingnya makanan? Fungsi utama makanan untuk apa tadi? Menghasilkan energi. Fungsi yang kedua, minta tolong Mas Farid.
Apa fungsi yang kedua, Mas Farid? Tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran. Kalian nanti bisa menganalisis kandungan nutrisi pada makanan dengan cara nanti bagaimana apa yang kalian lakukan. Sudah Ustazah siapkan semuanya alat dan bahan di sini. Nanti kalian mempraktekkan yang namanya uji makanan. Dan nanti hasilnya kalian akan bisa mengetahui kandungan atau nutrisi pada makanan. Gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah minta tolong dalam kelompok. Ya, sebagai ketua kelompok. Tapi nanti tetap dalam kelompok itu kita beri beberapa anggota. Gitu ya. Satu kelompok, nanti akan ada 6 kelompok. Kelompok pertama, Mas Al ya. Nanti bersama dengan Mas Al. Kelompok kedua dengan Mas Rafa. Ya, dengan Mas Rafa. Untuk kelompok 3 dengan Mas Farid. Kelompok 4 dengan Mbak Kaila. Kelompok 5 dengan Mbak Farah. Kelompok 6 dengan Mbak Elva. Oke, gitu ya. Oke anak-anak, sekarang Ustazah mau berhitung. Silakan kalian berhitung, nanti dapatnya itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 gitu ya. Kita mulai berhitung. Mulai 1, 2, yuk yang keras, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ya. Oke, Mbak Alia 1. Oke anak-anak semua, dengarkan baik-baik. Ustazah akan berikan LKPD kepada ketua kelompoknya. Kai? Iya. Iya. Oke, sekarang untuk tempatnya kalian nanti bisa menempati tempat dengan kelompoknya Mas. Atas namanya penjepit kayu. Bisa kan? Nanti masing-masing harus ada alat-alat ini ya. Nanti kelompok masing-masing ambil satu. Bawahnya ada pengaduk. Nih, pengaduknya. Oh. Ini harusnya tadi begini. Ini pengaduk. Tadi. Kemudian ada apa itu namanya? Plat tetes. Ini plat tetes. Oke. Kemudian untuk bahan-bahannya, larutan uji yang kalian belum Ustazah perkenalkan, ada 3 larutan uji. 1, Benedik. Ini untuk menguji kandungan makanan yaitu glukosa. Sedangkan ini ada Lugol untuk menguji karbohidrat atau amilum. Dan yang ini adalah Biuret untuk menguji kandungan protein. Nanti kalau kalian lupa boleh tanya lagi ke Ustazah atau googling dari HP kalian atau cari di buku paket. Gitu ya. Masing-masing untuk yang ini, mohon maaf karena terbatas, 2 kelompok 3 ini ya. Gitu ya. Jadi untuk 2 kelompok. Sama juga dengan larutannya tadi, untuk 2 kelompok dengan 3 larutan yang sudah Ustazah siapkan. Manfaat praktek adalah 1, kalian nanti harus bisa melatih keterampilan kalian. Harus terampil. Kalau misalnya nggak takut-takut, nggak usah panik ya. Gimana ini? Nggak apa-apa, nanti sudah ajari sampai kalian bisa. Yang kedua, akan dapat pengalaman langsung. Ya, langsung mencoba. Yang ketiga, akan meningkatkan kerjasama karena kalian tidak sendiri. Ya, nanti bersama dengan teman-teman dalam satu kelompok. Oke, sebelum Ustazah bagikan, lihat dulu seperti apa cara nanti melakukan praktek uji makanan. Ya, silahkan dilihat
Bahan-bahannya beda ya. Iya, oke, anak-anak. Tadi sudah tahu seperti apa caranya. Nanti bisa lihat lagi dari LKPD kalian. Nanti sudah berikan kertas buram juga. Di sini belum kertas buram, dan nanti minta tolong untuk plat tetesnya. Sudah kasih juga kertas label, kasih nama larutan apa, biar tahu warna sebelumnya dan perubahan warnanya. Gitu ya. Oke, sekarang silahkan untuk anak-anak semua bisa mulai mengambil. Mulai mengambil, yang wajib adalah alat-alatnya satu kelompok satu. Silahkan. Ya, silahkan diambil untuk alat-alatnya satu kelompok satu. Hah? Iya, itu lampu spiritus. Ya, silahkan diambil. Untuk ini satu kelompok 1, 2, 1 ya. Ya, betul, begitu. Ini juga. Minum. Yang 56 sudah diambil belum? Terus ini tempe ini. Iya benar. Begini ya. Sama ini minyak goreng. Kamu kelompok minta tolong bantuan teman-teman. Bisa? Cari kertas buram. Nah, ini kertas buram. Ini taruh mana, Us? Ditaruh meja aja. Oke. Ya, silahkan kalian mulai bekerja sesuai dengan cara kerja yang ada di LKPD tersebut. Uji yang pertama dulu. Uji karbohidrat. Ini kamu cewek sendiri? Ikut sini. Masuk. Yang ada kesulitan bisa tanya ke Ustadzah ya. Bisa? Ayo. Bisa dimulai. Oh. Gantian, ha? Lugol yang mana? Ini ada tulisannya ya. Larutannya udah paham ya, udah tahu yang mana-mana ya. Iya. Ya. Ustadzah bagikan kertas buramnya untuk uji lemak. Ini Mas Cici kertas buramnya. Ustadzah bagikan kertas buramnya untuk uji lemak. Ini kelompok 3 mana? Ini. Kelompok 4 mana? Oh iya. Kelompok 5 kertas buramnya. Ini
tuangkan di air hangat. Berarti kan ditaruh sini kan ini. Itu benar. seberapa? Ya pokoknya ada di situ. Nah, diaduk dulu. Sebelum dituang diaduk dulu ya cairan atau larutannya. Jangan. Itu tadi masukin Itu itu harus beracun itu harus. Itu airnya air mentah itu. Itu air mentah. Ayo. Bisa iya. Oke. Gimana? Setelah ini tempenya ditetesin sini terus dikasih lugol. Diaduk dulu ya. Diaduk dulu. Ini yang dari sana. Masing-masing sampel atau Masing-masing sampel. Satu lubang kasih satu. Sama coba. Satu lubang dikasih larutan tempe, terus kasih larutan gula begitu. Langsung. Ya. Diingat-ingat ya itu tadi apa? Tetesi lugol warnanya apa? Ini kayak kuning gitu. Iya, setelah ditetesi lugol sama ada perubahan warna atau enggak? Itu kalau tidak berubah warna berarti dia tidak mengandung ini. Karbohidrat. Iya. Kalau dia berubah warna berarti dia ada kandungan itu. Terus ada perubahan atau warnanya? Ada perubahan atau tidak gitu. Tak tisu. Ini Mas. Biasanya reaksinya berapa lama? Langsung. Iya, langsung. Ayo bumbunya emang dikit ini. Ini kamu uji apa? Itu gula. Uji gula. Uji gula mana uji gula? Uji glukosa. Iya, uji glukosa. Sudah Mbok taruh di sini semua sampelnya? Belum. Jadi taruh di sini semua sampelnya. Goreng karbohidrat terus. Untuk kamu uji mana? Uji karbohidrat. Tempe, gula, tepung, minyak taruh di sini, Mbak. Oke. Terus nanti ditetesi. Terus nanti kamu tetesi dengan larutan lugol. Kalau berubah warna, berarti dia mengandung karbohidrat. Kalau tidak ada perubahan warna, berarti dia tidak mengandung karbohidrat untuk zat makanan itu. Gitu. Paham ya? Ya, yuk. Yuk, silahkan. Paham nggak? Tahu ya? Yang minyak ya. Nggak apa-apa, pakai di sini. Pakai ini nggak guys? Pakai ini nggak? Nanti ini gula aja. Kalau karbohidrat nggak usah pakai ini. Nah, ini yang dipanaskan kalau glukosa. Kalau yang nggak usah dipanaskan jangan. Sudah 4-4-nya ya. Ini udah biru deh. Boom. Berarti tinggal ditaruh di atasnya, Us. Kalau ikat sih. Ya jangan dong. Jangan dong. Bau nggak ke bau? Ambunnya enak banget. Wah, senapan spiritus. Ini warnanya apa ya? Dari Butak. Iya. Itu gara-gara kotor. itu bahasa apa lagi? Oh nggak tahu Putih. butak. Putih bening menjadi putih. Jadi biru butak. Itu apa tadi? Gula. Pam. Itu apa? Enggak korek. Ya, bisa nggak, Mas? Boy, bisa nggak, Boy? Bisa. Terjadi. Gulanya kuning bening. Lalu? Nyemel. Panasnya gimana? Tutup.
Bukan, pakai itu. Nah, terus amati perubahan warnanya. Kalau nggak berubah, sudah 1 menit misalnya nggak berubah, ya sudah, berarti nggak ada perubahan. Dipegang, yuk, dipegang. Kalau udah mau mendidih, disingkirkan ya, Mas. Kalau mau mendidih, disingkirkan ya. Mas, Tarik dikit. kenapa? Ini jauhin dari dia. Ya, kalau sudah ditetesi, sudah ada dicampur, ya dibakar. Berapa lama cara bedain transparannya ini gimana, Us? Yang paling transparan. Nah, ini kan beda. Ini beda kan? Mana yang paling transparan? Ini, iya. Gimana? Yang dibakar? Udah. Ini Dituangin satu-satu dulu kan? Iya, dituangin satu-satu dulu dari sampelnya, larutan-larutan apa, terus dikasih larutan ujinya, baru dibakar. Kasih label ya, kalau lupa ya, kasih label. Labelnya di. Oke. Sudah selesai. Apa Us berarti ini? Yang paling transparan, yang mana? Tempe. Yang paling transparan, tahu transparan? Yang paling licin kelihatan, iya ini dong. Oh iya, lemak ya? Nah, ditulis. Kebanyakan Le. Aduh. Ini kan Le. Sudah selesai ya. Percobaannya selesai sampai uji lemak ya. Mas Atta, ditutup, dimatikan. Sudah. Ingin tadi sekalian sudah bekerja sama dengan teman-teman, sudah aktif ya, dan tadi sudah sangat kompak dan bagus sekali kerjasamanya. Nah, sekarang silahkan setelah ini kalian akan melakukan presentasi, ya. Ada tidak yang mau menjadi sukarelawan kelompok untuk mempresentasikan di depan? Gula menjadi warna kuning pekat. Kalau di protein yang berubah warna adalah tempe menjadi warna biru pekat, dan di kandungan di zat lemak yang berubah adalah minyak menjadi apa? Yang paling terlihat transparan. Terus jadi di kandungan lugol itu bahan makanan yang dapat mengulangi perubahan warna adalah tepung. Di Benedict ada gula, di larutan biuret ada tempe. Kesimpulannya dari percobaan tadi, kita dapat mengidentifikasi kandungan karbohidrat, glukosa, protein, dan lemak dalam berbagai bahan makanan melalui perubahan warna. Iya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, terima kasih kelompok 4 ya, kelompoknya Mbak Kaila dan teman-teman. Tadi sudah. Oke anak-anak, tadi sudah kalian lakukan praktek dan sudah kalian tulis hasil pengamatan. Coba ya, sekarang hasil pengamatan kita akan coba bersama-sama menuliskan. Mas, dengarkan dulu. Ya, sudah untuk prakteknya selesai ya. Silahkan Mas diletakkan untuk tabung reaksinya dan semuanya diletakkan. Sekarang kita akan sampai di coba kita bahas hasil pengamatan yang sudah kalian kerjakan bersama dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Apa saja perubahan warna yang terjadi? Yang pertama, yuk semuanya ya, sambil membantu Usada untuk menuliskan di sini. Yang pertama ada uji glukosa.
Untuk uji glukosa, tadi kalian menguji 4 bahan makanan, benar begitu? Iya. Makanan, ada satu makanan yang mengalami perubahan yang berbeda setelah ditetesi. Untuk uji glukosa, larutannya adalah Benedict. Ingat-ingat. Kemudian dipanaskan tidak untuk uji glukosa itu? Dipanaskan. Dan hasilnya, apabila makanan itu mengandung glukosa, warnanya menjadi apa? Ayo, beritahu Ustazah hasil. Menjadi? Iya, kuning pekat. Atau Ustazah bilang oranye, boleh nggak? Boleh. Menjadi orange atau merah bata. Seperti ini boleh kalian tuliskan. Ini adalah makanan kalau nanti mengandung glukosa, ditetesi dengan larutan Benedict dan dipanaskan, warnanya jadi oranye atau merah bata. Benar tidak Mas Arthur hasilmu tadi seperti ini? Iya. Yang kedua, uji amilum atau disebut juga uji karbohidrat. Nanti untuk uji karbohidrat, makanan ditetesi dengan larutan ujinya adalah apa? Lugol. Perlu dipanaskan tidak? Tidak perlu dipanaskan. Nanti makanan kalau mengandung karbohidrat, setelah ditetesi lugol warnanya berubah jadi warna apa?